Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam penjagaan Allah, selalu di dalam pemeliharaan Allah, selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada subuh yang indah ini marilah kita gemahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, yang mana nyawa, jiwa, hati, roh itu dulur papat, limo pancar kembalinya nyawa, jiwa, hati, dan roh kepada uripe Allah. Bila tak ada uripe Allah, tak ada nama nyawa, jiwa, hati, roh. Karena sesungguhnya nyawa, jiwa, hati, roh itulah uripe Allah. Marilah kita gemahkan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Tema di subuh yang indah ini yakni ma'rifatullah itu lebih penting daripada sholat. Akan tetapi bagi diri saya dan diri kita semua umat Islam selama ini lebih mementingkan sholatnya daripada ma'rifatnya kepada Tuhannya. Logikanya demikian. Saya sebagai pengangguran yang mana saya butuh pekerjaan, melihat ada sahabat saya yang begitu enaknya setiap bulannya dapat gaji 10 juta, yakni bekerja untuk menyapu jalan raya, menyapu sepanjang 1 kilo. Gajinya, bayarannya, pahalanya 10 juta tiap bulan. Saya ingin mengikuti jejak sahabat saya, ingin mendapatkan gaji 10 juta setiap bulan, karena selama ini saya pengangguran. Kemudian ujuk-ujuk, moro-moro, tiba-tiba aku beli sapu
dan aku beli cikrak untuk bekal, aku besok harus menyapu lebih panjang kiloannya daripada teman saya, agar gajiku, agar pahalaku lebih daripada 10 juta. Misalkan begitu. Jadi aku, Abdul Halim, lebih mementingkan menyapu daripada mementingkan bertemu dahulu kepada siapa yang membayar saya ketika saya menyapu. Saya lebih mementingkan, saya lebih memandang sapuanku, pekerjaanku, af'alku, ibadahku, sholatku, daripada ketemu siapa yang akan memberi pahala. Lebih mementingkan sapuanku daripada siapa yang nanti akan membayar saya setiap 1 bulan. Tiba-tiba saya nyapu saja. Sejak subuh sampai pukul 7 nyapu sepanjang 1 kilo. Dengan bangganya, dengan semangatnya aku menyapu jalan raya. Di dalam hatiku berharap-harap, membayang-bayangkan nanti akhir bulan, 1 bulan aku akan gajian 10 juta. Aku dapat imbalan, aku dapat pahala 10 juta besarnya. Menyapulah aku di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, hari ke-8, hari ke-9, sampai akhir bulan hari yang ke-30. Begitu bahagianya, begitu bangganya, begitu ku eluh-eluhkan pekerjaanku, istiqomahku setiap hari, ku bangga-banggakan dengan bayangan, dengan harapan dapat gaji 10 juta. Seperti sahabat saya. Akan tetapi ku tunggu-tunggu, kok ndak ada yang bayar saya seperti bayaran sahabat saya. Padahal sahabat saya sudah dibayar 10 juta gajinya, pahalanya atas sapuannya, atas pekerjaannya. Sedangkan aku belum dibayar-bayar. Sehingga capeklah, sehingga sia-sialah perjuanganku selama 1 bulan untuk menyapu jalan raya ini. Dengan bangganya aku mengaku-akui aku yang lebih giat daripada sahabatku. Akan tetapi salahku, aku tidak bertemu dulu, aku tidak makrifat dulu, tidak tahu dulu. Salahku, aku tidak bertemu dan menyaksikan dahulu siapa yang akan menggajiku, siapa yang akan membayarku, siapa yang akan memberi pahala bagiku atas semua yang kulakukan. Itu salahku. Berarti aku selama ini hanya mementingkan kerja dan kerja daripada mementingkan siapa yang akan menggaji, siapa yang akan memberi imbalan, siapa yang akan memberi pahala atas apa yang aku kerjakan. Inilah yang saya maksud, ma'rifatullah lebih sangat amat penting daripada sholat. Ma'rifatullah lebih sangat amat penting daripada ibadah. Ma'rifatullah lebih sangat amat penting daripada zikiran. Ma'rifatullah lebih sangat amat penting daripada sholawatan. Ma'rifatullah lebih sangat amat penting daripada membaca Al-Quran dan sebagainya. Karena tanpa ma'rifatullah berarti
kita belum bersyahadat. Berarti kita belum menyaksikan adanya Tuhan. Berarti kita belum membuktikan Tuhan itu nyata kewujudannya. Berarti ya semua apa yang kita kerjakan akan sia-sia wae. Seperti pekerja yang mana tidak tergaji alias yang didapat hanya bersusah payah saja, membayang-bayangkan keindahan, membayang-bayangkan surga yang gaib. Padahal kenikmatan surga itu tidak gaib alias nyata. Bila kenikmatan surga itu gaib, ya berarti mung angen-angen, mung bayang-bayang, mung imajinasi wae. Kenapa? Karena yang disembahnya, karena belum makrifatnya manusia kepada Tuhannya, maka semuanya hanya angen-angen wae. Sesuai apa yang ada di dalam lubuk hati manusia, yakni beragama sesuai hawa nafsune dewe-dewe. Karena yang disaksikan, karena yang dimakrifati selama ini menyaksikan hanya hawa nafsunya saja yang wujud. Karena yang kita saksikan selama ini hanya diri kita saja yang hidup. Karena selama ini yang kita saksikan hanya kita yang merasa berkuasa atas apa yang kita lakukan. Kita tak pernah menyaksikan Tuhan. Kita tak pernah makrifat kepada Tuhan. Yang kita makrifati, yang kita esakan, yang kita tauhidkan di dalam hati kita, yang kita banggakan, yang kita besarkan, yang kita muliakan, yang kita sucikan di dalam hati kita selama ini hanyalah wujud manusia kita sendiri. Yang sebenarnya wujud manusia ini gaib. Akan tetapi Allah, Tuhan, Allah, Gusti, Sang Yang Widi, Romo, Bapa, selama ini kalah wujud daripada wujud manusianya. Maka dari itu Abdul Halim takkan pernah bisa bersyahadat dikala Abdul Halim masih mensyahadati Abdul Halimnya di dalam hatinya. Abdul Halim takkan pernah bisa mengabdi dan menyembah kepada Tuhannya selagi Abdul Halimnya menjadi penguasa atas apa yang dilakukannya selama ini. Inilah kenyataan iman, kenyataan takwa, kenyataan keyakinan yang selama ini ternyata salah di dalam beriman, ternyata salah di dalam berkeyakinan, ternyata aku tersesat dari jalan Allah selama ini. Yang kutempuh selama ini hanya jalan bagi kesenangan, hanya jalan bagi pemuasan hawa nafsu kita sendiri di dalam beramal dan beribadah selama ini tanpa Tuhan. Solatnya tanpa Tuhan, ibadahnya tanpa Tuhan, zakatnya tanpa Tuhan, puasanya tanpa Tuhan, umroh hajinya tanpa Tuhan, baca Al-Qur'annya tanpa Tuhan, sholawatannya tanpa Tuhan, amal kebaikannya yang dilakukan semuanya tanpa Tuhan, alias bersama selama ini hanya dengan Tuhan, hawa nafsune dewe-dewe. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin
أجمعين